Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Salam sehat selalu, tetap semangat. Ayo belajar dari rumah. Salam berjumpa kembali bersama Teacher Yanti, Teacher Christine, dan Teacher Yana melalui BDR Belajar dari Rumah. Selamat pagi Bapak dan Mama, apa kabar? Semoga Bapak dan Mama senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teacher berharap Bapak dan Mama selalu mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Bapak dan Mama, jangan lupa pula untuk mengingatkan anak-anak agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak dan Mama. Sebelum mulai pelajaran, hendaklah anak-anak terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, menggunakan masker dimanapun dan kapanpun anak-anak berada, dan selalu menjaga jarak, hindari kerumunan. Kita masuk dalam tema yang sama, tema 3, makanan sehat. Dengan subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran pertama dan kedua. Tujuan pembelajaran hari ini di mana anak-anak mampu menjelaskan isi iklan dan keunggulan dari iklan elektronik dengan tepat. Anak-anak juga dapat mendemonstrasikan keunggulan dari iklan elektronik dengan tepat. Anak-anak juga mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan, serta anak-anak mampu mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni rupa, daerah, dan fungsinya. Sebelum mulai pelajaran, anak-anak juga harus menyiapkan diri, di mana anak-anak harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Anak-anak juga harus menyiapkan buku tematik, pulpena, alat tulis, buku tulis jika diperlukan. Yang terpenting, anak-anak selalu berkonsentrasi dalam menerima pelajaran hari ini. Jika dalam menerima pelajaran hari ini anak-anak menemukan kesulitan, hendaklah anak-anak bertanya kepada Bapak, Mama, atau teacher. Jangan lupa pula setelah menyelesaikan tugas hari ini, anak-anak mengisi lembar refleksi. Anak-anak, sekarang anak-anak amati video iklan di bawah ini. Makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, iya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar. Bagi
Boleh. Perut nggak bener, pilih yang bener. PSP. Setelah anak-anak menonton video tadi, sekarang anak-anak amati percakapan di bawah ini. Tugasnya anak-anak dengarkan teacher terlebih dahulu. Percakapan yang pertama, aduh, meringis sambil memegangi perutnya. Perempuan yang pertama berkata, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Kemudian laki-laki yang kedua berkata, tidak membawa PSP ya? Tersenyum sambil memegang obat PSP. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan yang pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Laki-laki yang pertama berkata, minta obatnya. Kemudian laki-laki yang kedua berkata, minta, beli, sambil tertawa. Perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Dari video dan percakapan tentang iklan obat sakit perut, isi dari iklan tersebut yaitu obat sakit perut PSP atau pil sakit perut. Keunggulan dari obat sakit perut PSP yaitu untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Sekarang teacher memberikan tugas melalui PDF. Tugasnya akan dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober pada gangguan organ pencernaan manusia. Anak-anak, perhatikan gambar organ pencernaan manusia ini. Gambar organ pencernaan pada manusia terdiri dari rongga mulut, di mana rongga mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan ke dalam tubuh. Yang berikut kita lihat pada kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Dari mulut sampai ke lambung. Dan lambung ini berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Yang berikut usus halus. Usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Dari sari-sari makanan ini akan lanjut pada bagian anus, di mana fungsi anus sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan makanan.
Ada pula beberapa faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, kurangnya asupan makanan yang berserat. Makanan yang berserat ini contohnya yaitu buah-buahan. Jadi, setiap kita makan nasi harus diimbangi juga dengan buah-buahan. Karena buah-buahan ini dapat menyehatkan tubuh kita. Yang berikut, pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur ini dapat menyebabkan sistem pencernaan pada manusia. Pasti anak-anak sering mengalami yang namanya mogok makan. Nah, biasanya di rumah jika jam makan, kadangkala orang tua memanggil anak-anak untuk makan, tapi anak-anak menjawab, "Sebentar lagi Mama, sebentar baru makan." Nah, hal ini seharusnya tidak boleh anak-anak lakukan karena dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Akibatnya anak-anak akan mengalami yang namanya sakit lambung. Nah, yang ketiga, makanan dan minuman yang tidak bersih. Pasti anak-anak juga sering jajan-jajanan di luar rumah. Sering beli makanan daging olahan seperti sosis, coklat-coklat. Nah, itu merupakan makanan yang tidak sehat. Yang berikut kita masuk pada penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Pertama, karies gigi. Karies gigi ini terjadi karena lapisan email gigi terkikis asam yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, bakteri ini yang akan tertempel pada sela-sela gigi. Nah, bakteri ini seperti yang kadangkala anak-anak sering makan makanan yang coklat, pasti saat kita makan ada sisa-sisa coklat yang tertempel pada gigi. Nah, itu dapat menyebabkan gigi menjadi rusak. Yang berikut, sariawan. Sariawan ini merupakan kelainan pada selaput lendir mulut berupa luka pada mulut yang terlihat seperti bercak yang berwarna putih kekuning-kuningan dengan permukaan agak cekung. Biasanya kalau anak-anak sikat gigi, nah tidak sengaja sampai merobek pada langit-langit. Nah, itu yang menyebabkan sariawan. Jadi langit-langit akan menjadi luka. Yang berikut, tukak lambung atau ulkus. Tukak lambung ini merupakan luka yang muncul karena dinding lambung akibat tersiksanya lapisan dinding lambung. Gejalanya yaitu lambung sering nyeri atau perih pada perut. Hal ini karena terjadinya iritasi akibat asam lambung yang membasahi luka. Yang berikut, tifus. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus halus yang disebabkan infeksi bakteri Salmonella typhosa. Nah,
Tifus ini juga dapat menyerang melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Jadi, gejala-gejala yang ditimbulkan dari sakit tifus ini juga pusing, sering-sering mengalami pusing, lemas, nafsu makan. Yang berikut gondongan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar ludah di antara telinga dan rahang. Penderita penyakit ini sebaiknya menghindari makanan dan minuman yang sifatnya asam agar nyeri tidak bertambah parah. Jadi, saran ibu sebaiknya anak-anak menghindari yang makanan pedas-pedas agar terhindar dari sakit gondongan. Yang berikut hemoroid. Hemoroid ini biasanya dikenal dengan wasir atau ambien, di mana terjadi pembengkakan pada pembuluh darah vena di sekitar anus. Ada tugas IPA pula. Tugas IPA ada 2, yaitu tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Tugas 1-2 juga dikumpul pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober. Yang berikut kita lihat batik sebagai karya seni rupa daerah. Nah, karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Nah, salah satu contoh karya seni rupa dari daerah Jawa Barat, yaitu anak-anak bisa lihat di sini, batik. Batik adalah kain yang bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau sejenis lilin khusus, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri-ciri khas daerah masing-masing. Dalam membuat batik ini juga ada sebuah alat, yaitu namanya canting. Canting ini untuk mengukir gambar-gambar atau ukiran-ukiran agar batik terlihat lebih indah dan cantik. Adapun karya seni yang dihasilkan oleh daerah Sika, anak-anak bisa lihat di sini, yaitu kain tenun ikat. Kain tenun ikat Sika ini memiliki ciri khas yang corak dengan motif flora atau bunga. Warnanya yang didominasi karena tanah dan warna-warna gelap pun dibuat secara alami tanpa pewarna kimia. Anak-anak sudah pernah pergi di Sika? Nah, di Sika itu merupakan salah satu tempat di mana dalam proses pembuatan tenun ikat itu mereka menggunakan pewarna alami, yaitu dari akar dan batang tanaman yang diolah dengan proses yang sangat panjang sampai berbulan-bulan lamanya. Seperti biasanya lagi, teacher memberikan tugas yang akan dikirimkan melalui file PDF. Anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak.
Teacher berharap tugas-tugas yang akan teacher kirimkan pada file PDF dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk hari ini dan sampai berjumpa di lain waktu. Selamat pagi semuanya.